Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين. إن المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآبائه وأمه وأهله وذريته وأهل بيته الكرام صلوات لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Semuanya terlihat dengan dia bersari dari Rasulullah SAW dan tabi'in. Berterima min ulama min ahli sunnah fi mukhlisina mujahidin fi sabilillah rabbil alamin. wal malaikatu muqarrabin wa rusuluna syahidul qadr radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wa sallam. Setelah sebuah bersyukur berdoa khusus dengan syafaat fikir syafaat fikir khususnya yang terwakil radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli
Pertama, mohon puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Bapak dan Sami pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat jasmani maupun rohani, terlebih nikmat iman Islam Bapak dan Saudara, sehingga Bapak dan Sami masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan tolakul ilmi. Mudah-mudahan apa yang sampun kita lakukan sedaya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kepada sedaya yang nantinya menjadi asal membawa bekas untuk kita semua sebagai saksi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wa salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Bapak dan Sami yang senantiasa selalu bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan nanti pada yaumul kiamat kalau panjenengan diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersamanya kalau panjenengan Sami masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita sudah masuk di bab yang ke-7 di dalam kitab Babul Hadis. Seperti yang sudah bisa disampaikan atau diberitahukan bahwasanya pagi hari ini kita akan membahas fi fadilatis siwak. Terus pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bersiwak. Siwak itu apa sih? Sebelum kalau panjenengan Sami, bersiwak itu apa? Bersiwak itu membersihkan gigi dengan menggunakan kayu siwak. Dan kebiasaan ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang sekitar Arab dan sebagainya. Dan ini dulu dilakukan oleh Rasulullah. Nah sekarang di zaman modern, sekarang orang menggunakan siwak diganti dengan sikat gigi. Apakah masih termasuk mendapat kesunahan? Iya, tapi beda dengan siwak. Karena siwak sifatnya lebih fleksibel dan ada ketentuan-ketentuan sendiri dalam menggunakan siwak. Caranya bagaimana, berapa panjangnya, dan sebagainya bagaimana. Nanti itu kita bahas setelah kita mengetahui fadilah-fadilahnya bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab as-sadisu utawi bab kang kaping 6. Ini bab yang nomor 6 di dalam kitab Babul Hadis. Al-bab as-sadiq utawi bab kang kaping 7. Bab nomor 7 fi fadilatis siwaki iku tetep ing dalem nerangake keutamaannya siwak. Di dalam kitab Taqribul Qaul diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taharatu arba'un, qasyush syarib, wal halqul anad, wa taqlimul atfal, was siwak." Rawahu Bazzar wa an Abi Darda. Jadi di dalam kitab Taqribul disebutkan Rasulullah pernah bersabda, bentuk-bentuk mensucikan fitrah ada 4. Jadi fitrahnya manusia dalam membersihkan diri itu ada 4. Yang pertama apa? Memotong
Itu pernah saya dengar dari beberapa yang berpengalaman seperti itu. Karena di situ nanti tempatnya saya digambari saya seperti itu. Waktu asfar yaitu memotong kuku, termasuk salah satunya fitrah manusia dalam membersihkan diri adalah memotong kuku. Makanya kemarin pada waktu pengajian kalau tidak salah Allah Musyadat kan ada tata caranya memotong kuku, dimulai dari mana, dari apa, itu sudah pernah dijelaskan oleh Allah Musyadat. Itu ada kesunahan. Yang terakhir bersiwak dan siwak atau sudah disamakan membersihkan gigi. Akan tetapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu lebih banyak lagi. Ada 10 fitrah manusia. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan yang pertama adalah mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, menghirup air hidung, memotong kuku, membasuh celah-celah jari, mencabut bulu di ketiak, mencukur rambut sekedar kemaluan, dan cebok atau cabut. Itu 10 fitrah manusia yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Termasuk di dalamnya termasuk siwak. Berarti siwak punya keistimewaan, yang pulau panjenengan sami harus mengikuti apa yang disunahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang pertama keutamaan siwak tersebut? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tawassafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatani utawi rakaate panjenengan sedaya salat bisawai kelawan nganggo siwak, khairun iku luwih utama atau luwih bagus min sab'ina rakaatin tinimbang 70 rakaat bighairi siwake kelawan tanpa siwak. Jadi keutamaan yang pertama bahwasanya ketika kita sholat sunnah 2 rakaat menggunakan siwak. Jadi sebenarnya siwak ini tadi sebelum sholat kita menggunakan siwak. Terlebih dahulu membersihkan gigi. Terlebih dahulu membersihkan gigi itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat yang tidak didahului dengan bersiwak. Tidak utamaannya sekarang begitu. Jadi yang pertama, sholat 2 rakaat itu lebih utama menggunakan siwak, lebih utama daripada sholat 70 rakaat yang tidak disertai dengan siwak. Itu salah satu daripada keutamaan kalau panjenengan menggunakan siwak. Karena di dalam siwak banyak faedahnya. Salah satunya apa? Untuk keharuman bau mulut, mengeluarkan bau. Akan tetapi di dalam kitab Fathul Qaul sudah dijelaskan kita tidak bisa menjustifikasi bahwasanya harus beda kalau perbandingannya antara sholat sunnah dengan juga sholat sunnah. Kalau sholat fardu juga dengan sholat fardu. Jadi sholat panjenengan 2 rakaat yang disertai atau didahului dengan panjenengan membersihkan gigi itu lebih baik daripada panjenengan sholat 70 rakaat tapi tidak disertai dengan siwak. Sebab siwak ini termasuk perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menyebabkan
setan itu marah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Rasulullah SAW bersabda, yang namanya siwak itu mensucikan mulut, menyebabkan turunnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyebabkan setan marah. Karena kalau jenengan senang bersesuci termasuk membersihkan mulut. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan mengenai itu, bahwasanya dengan siwak akan turun ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat setan marah. Itu fadilah yang pertama. Jadi sholat sunnah, sholat 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih utama, lebih baik daripada sholat 2 rakaat yang tidak disertai dengan siwak. Yang kedua apa? Yang kedua ini di kitab Kanzul Qaul disebutkan bahwa Rasulullah lajeng napa utamaan kula panjenengan sami itu untuk bersiwak. Bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam dan dawuh sapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sintatul utawi perkara 6. Perkara 6. Ada perkara 6 perkara. Para Rasul. Apa kesunahan para Rasul tersebut? 1. Al-hayatu iku hayat. Hayat itu nama isim, mempunyai sifat ma'ruf. Wa akhirun dan haris. Haris itu apa? Lapang dada. Gak gampang ngambang. Wa hijabatu lan canduk atau berbekal. Berbekal. Wa siwatu lan siwak. Wa ta'aturu lan nganggo wangi. Jadi kesunahannya itu kesunahan yang biasa dilakukan oleh para utusan itu termasuk adalah wa ta'aturu lan nganggo wangi. Dan yang terakhir wa kasratul azwaj lan akeh-akeh pira-pira bojo. Jadi kalau orang jadi jika kita tahu sebutkan 6 perbuatan, 6 perbuatan termasuk daripada sunnah Rasul adalah al-hayatu itu tulis sifat isi. Walaupun mulan lapang dada, walaupun jabatulan canduk atau bekal. Makanya di dalam teman-teman kita itu yang ahli bekal ada tanda-tanda tertentu untuk melakukan bekal. Ada sekian kesunahan-kesunahannya melakukan bekal. Wasiwak menggunakan siwak. Menggunakan siwak itu juga termasuk daripada kesunahan-kesunahan para Rasul. Wa ta'atulan wangi memakai harum-haruman itu juga termasuk kesunahan-kesunahan para Rasul. Wa asratul azwaj dan memakai beberapa wujud. Itu termasuk kesunahan yang dilakukan yang dilakukan oleh para Rasul. Kita bisa meniru ya mungkin di haya, ilmu, bercanduk, siwak, memakai wangi. Dan terakhir ini roto aku, sebelum kita yang bisa kita lakukan, untuk bisa kita lakukan. Termasuk terdekat dan siwak ini yang merupakan kesunahan-kesunahan yang biasa dilakukan oleh para Rasul. Itu fadilah atau keutamaan yang di dalamnya termasuk keutamaan bersiwak. Keutamaan bersiwak karena siwak termasuk lengkap dilakukan oleh para utusan.
Hadis selanjutnya wa sallallahu alaihi wasallam ladau sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu utawi perkara kang perlu wajibatun iku wajib ala kulli muslimin ing atase pira-pira saben-saben muslim. Jadi Rasulullah SAW dahulu 3 perbuatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang-orang muslim. Ya, setiap orang-orang muslim. Apa itu? Yang pertama al-ghuslu yaumal jum'ati iku adus ing dalem dina Jumat. Jadi yang pertama 3 perbuatan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim adalah melakukan mandi di hari Jumat. Di hari Jumat. Jadi di dalam ini wajib bukan apa dalam takwa dijelaskan wajib itu termasuk mandubatun, yaitu sesuatu kesunahan yang dianjurkan. Berdasarkan sunnah muakkad, sunnah muakkad. Kalau di dalam takwa disebutkan mandubun atbas muakkadan alaihi. Ayat-ayatnya utawi lakon iku kabeh mandubun iku kang den sunahake dan sunnah muakkadan kang den bukan alaihi ing atase tersebut. Jadi kalau di dalam takwa itu wajib itu menamakan itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Jadi 3 perbuatan yang disunahkan, sunnah muakkad atau diwajibkan oleh Rasulullah SAW adalah al-ghuslu yaumal jum'ati itu adus yang dina Jumat. Wasiwaku lan siwaan. Wasiwaku lan siwaan wa masulidi lan demek wangi-wangian atau pakai wangi-wangian. Jadi 3 perbuatan yang memang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk setiap muslim itu al-ghuslu yaumal jum'ati, yaitu mandi pada hari Jumat, terus wasiwak, melakukan siwak, buat masuk tibi, termasuk adalah memakai wangian. Itu termasuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Jumatan Kula Kanjeng sama. Selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam ada wasallama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayyibu afwahakum gawe wangi sira kabeh afwahakum ing pira-pira jantung ira kabeh. Rasulullah SAW dahulu menyuruh pada kita semua untuk membuat harum akan mulut-mulut kita. Dengan apa? Bisiwaki kelawan siwakan. Bisiwaki kelawan siwakan. Fa innahu mawqasatamane cangkema Tariqul Qur'ani iku dalane Al-Qur'an. Dalane Al-Qur'an. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk sering-sering membersihkan atau membuat harum mulut kita. Sebab apa? Sebab mulut kita ini adalah Tariqul Qur'an, jalan ketika kita membaca Al-Qur'an. Dan kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW menyuruh pada kita dengan semua untuk selalu membersihkan mulut kita. Sebab apa? Bisa hadir dari hati minah.
menghilangkan beberapa bau-bau yang tidak disenangi dengan siwak. Itu termasuk salah satu keistimewaan keutamaan kalau panjenengan bersiwak. Salah satunya adalah dengan bersiwak karena mulut kita adalah tariqul Quran. Wa sallallahu alaihi wasallam dan tahu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimallahu wa Allah taala mutahadidina wong kang padha nilai min ummati saking umat ingsun fil wudu'i ing dalem wudu wa ta'ami lan sering ing dalem pangan. Nah, iki doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan rahmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelah-nyelahi di dalam wudhunya. Maksudnya menyelah-nyelahi di dalam wudhunya apa? Ay al-ghusli fi syu'urihim. Jadi terkesih membasahi rambut, menyelah-nyelahi rambutnya. Rambut ada yang wudhu kan, dan saya kan cuma kayak, tapi di dalam hadis ini disarankan kalau anda sampai untuk menyelahnya hadis seperti ini. Jadi ini dari tahun awal disebutkan bahwa yang visual ini itu sini membasahi rambut dengan menyelahi pakai jari. Seperti itu. Terus apa yang kedua? Waktu kami lan selilit yang dalam panganan. Nah ini termasuk selilit ini termasuk salah satu perbuatan yang mendapatkan belas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sampai segitunya. Sampai segitunya Rasulullah SAW saya juga terlepas semua bahwasanya termasuk orang yang menyelah-nyelahi giginya dan jadi wong Jawa selilit itu termasuk orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab Tanggul Laul dijelaskan lagi wa ta'ami utawi yang dinamakan panganan ayat asal to'a iku bekasi panganan bi'ikrojimat kelawan ngetokake barang-barang bagian yang sisa minhu saking mak bayi asnami yang kasih antara itu untuk gisir itu atau dan dalam itu mengeluarkan bekas-bekas makanan yang ada di antara gigi. Biasanya kita coba sedikit termasuk perbuatan yang insya Allah akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini udah bahas bagaimana cara siwak dan sebagainya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas berapa panjang siwak yang harus kita lakukan, terus melakukan siwak itu bagaimana. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pagi hari ini belum bahas khusus tentang fadilah-fadilah maut. Fadilah-fadilah maut insya Allah minggu depan pertemuan kalau panjenengan sami akan bahas tentang bagaimana hukum-hukumnya, termasuk salah satunya adalah cara panjenengan bersiwak yang benar itu bagaimana. Selanjutnya kebau dawuh Rasulullah SAW rahimahullah tahallina min ummati fil wudu'i wa ta'am. Welas Allah yang kang padha nyelah-nyelah umat Islam
maksud fil wudu ing dalam wudu wa ta'amilan panganan sedaya dalam panganan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tuhallu ojo selilit sira kabeh nggih atau menggosok gigi sampai la tuhallu ojo selilit sira kabeh bil asi kelawan kayu as nggih kelawan kayu as kelawan kayu as apa kayu as dengan kayu as wa qaiha lan kayu kang wangi wa qaiha lan kayu kang wangi wal qasabi lan pring nggih Rasulullah SAW melarang kita untuk tidak membersihkan gigi atau selilit dengan kayu as atau kayu yang wangi atau dengan pring. Fa'inahu maqasatuhune ahli dengan tersebut. Fa'inahu maqasatuhune tahlil itu dengan kayu as, kayu wangi atau pring tersebut. Yurisul iku marasake iklata ing penyakit untu. Nah, terus Rasulullah SAW menyarankan kepada orang semua untuk tidak selilit atau bersanding dengan kayu as, kayu yang wangi atau dengan pring. Sebab apa? Sebab melakukan itu semua akan menyebabkan penyakit gigi. Akan penyakit gigi. Nah, kayu as itu kayu belum semua. Kayu rohan, kayu kosong itu, kayu yang harum bau. Nah, ini dalam kitab Tabul Qaul disebutkan bahwasanya yang dinamakan kayu as itu adalah kayu yang harum baunya, kayu yang harum baunya. Yang kayu roihan adalah setiap tumbuhan yang harum baunya, harum baunya. Jadi itu. Jadi yang namanya kayu as atau kayu roihan adalah kayu yang memakai punya kayu haruman. Itu kalau sami tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW untuk digali selilit atau membersihkan gigi. Yang disatakan Rasulullah adalah kayu Arab, kayu Arab seperti yang di masyhur bahwasanya kalau panjenengan sami bersiwak menggunakan pakai kayu Ibu dawai Rasulullah SAW bahwasanya merupakan sami dianjurkan untuk tidak bersiwak menggunakan kayu as, kayu rohan dan kayu kos. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul utawi salat bisiwakin kelawan siwaan khairun ikuluwe bagus insaba'ina sholatan tinimbang berkumpul apanya sholat beboi siwakin tanpa siwak. Jadi hadis yang ini dengan hadis yang pertama itu sama, cuma redaksinya berbeda. Redaksinya saja yang berbeda. Kalau ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Baihaqi. Sedangkan yang pertama tadi, hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Imam Daruqutni dari Bukit Darda itu istilahnya sahih.
semua apa yang disampaikan Rasulullah SAW insya Allah sahih. Allah sahih. Jadi ini cuma redaksinya saja yang berbeda. Redaksinya saja berbeda. Di sini dengan sholat bersiwaki utawi sholat lawan bersiwak kalau itu utama bisa tapi sholatin tinggal hitung puluh sholat itu bersiwaki tanpa siwak. Kalau yang pertama tadi disebutkan rakaat bersiwaki khairun min sab'in rakaatin biduri siwaki. Hampir sama. Selanjutnya Qala sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maza Jibril orang Ginsir Al-Jibril sallallahu alaihi Jibril Yusini itu wasiat sahabat Jibril yang ingsun bisiwaki kelawan siwakan. Kelawan siwakan. Nah, terus malaikat Jibril itu kepada Rasulullah SAW tidak berhenti-hentinya untuk menyuruh berwasiat untuk selalu bersiwak. Kenapa siwak? Di sini disiwaki hatta khasyitu hingga wedi atau khawatir sapa ingsun ayat rodan asnani ing nyento ilangi rontok apa pira-pira ambune ingsun. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril untuk senantiasa bersiwak. Sehingga Rasulullah takut dikhawatirkan kemudiannya itu rontok. Berarti kemudian rontok terus kayak biasa siwak. Makanya betapa pentingnya, betapa hebatnya kesunahan termasuk siwak. Termasuk siwaknya termasuk perbuatan yang sunnah maka disunahkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang terakhir Rasulullah SAW kata sahabat Nabi Muhammad SAW umirtu dan perintah sahabat Rasul bisiwaki kelawan sifat hatta itu hingga wadah sahabat Rasul adalah asnani yang ngatasi kira-kira untuk insun. Jadi ketika Rasulullah SAW diperintah untuk melaksanakan siwakan, itu Rasulullah SAW khawatir atau giginya akan habis atau akan rontok. Itu termasuk salah satu beberapa keutamaan yang panjenengan melakukan siwak. Siwak tadi tersebut merupakan hal-hal yang sangat disunahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW dumateng kula panjenengan semua. Mungkin termasuk kemurahan Rasulullah SAW. Kenapa? Saking senengnya, saking bunganya, saking sayangnya Rasulullah SAW, sholat dengan siwak aja ganjarannya lebih utama daripada sholat 70 rakaat yang tidak memakai siwak. Di dalam Sirah Nabawiyah disebutkan bahwasanya siwak itu merupakan salah satu kegiatan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi sangat menganjurkan kepada semua untuk senantiasa bersiwak dan menjaga kesehatan. Kenapa? Untuk meningkatkan keimanan seorang muslim. Asalnya di situ. Asalnya dari bekasnya kalau
Ini seandainya dari sahabat Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan atas umatku atau tidak memberatkan kepada manusia, aku pasti memerintahkan mereka untuk bersiwak, bersiwak bersamaan dengan setiap kali sholat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Itu sangat istimewanya siwak. Seandainya siwak itu tidak memberatkan umat Rasulullah, keluarga dengan semua diperintahkan untuk setiap kali sholat itu melakukan siwak. Ini kepada Rasulullah. Di riwayat hadis Bukhari Muslim, di riwayat Bukhari Muslim itu mengatakan Rasulullah suka ala ummati atau ala nasi la amadu bisiwakin ma'a kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan atas umatku atau manusia, maka saya atau akan menyuruh kepada mereka semua untuk bersiwakan atau melakukan siwak setiap kali akan melaksanakan sholat. Nah, kalau melihat hadis ini, bahwasanya siwak itu sangat penting, sangat penting bagi ulama dan semua, karena di dalam bersiwak itu ada beberapa hal yang memang akan membuat ulama jenengan, salah satunya adalah hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat mulut kita akan bagus. Terus bagaimana cara ulama jenengan semua bersiwak? Insyaallah akan kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, itu moga-moga akhirnya saya membahasakan dengan semua siwak ini. Ya, kayak itu situ nanti dipraktekkan bersama-sama bagaimana kalau dengan siwak. Dan di dalam siwak itu ada 12 kesunahan-kesunahannya. Tata cara kalau dengan siwak bagaimana, memegangnya itu juga bagaimana, dimulai dari mana ke mana, dorone piro, terus dumone opo, tidak beda bersama dengan kelompok dari tahu. Dan untuk kelompok dengan pasti ada doanya dan sebagainya. Sama kesunahan siwak pun juga seperti itu. Ada kotak yang harus ikut. Terus apakah siwak itu bisa digantikan dengan sikat gigi? Nah, itu nanti kita bahas. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Akan kita bahas lebih detail lagi bagaimana ulama jenengan tentang masalah siwak. Tentang masalah siwak ini. Pagi hari ini ulama jenengan sudah mendapatkan beberapa ilmu tentang keutamaan ulama jenengan siwak. Bahwasanya siwak itu termasuk perbuatan yang disunahkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW, termasuk sunnah muakkadah yang dianjurkan di mata ulama dengan semua. Monggo sebisa mungkin ulama dengan sami melampaui itu, melaksanakan apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Senaja mungkin ulama dengan sami tidak bisa menjadi hari. Mungkin di dalam kehidupan ulama dengan sami kita pernah melihat atau sering melihat saudara-saudara kita yang memakai siwak baik sebelum sholat ataupun mau membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan juga memakai siwak harus mari dipakai di zaman dan ada cara-caranya bagaimana supaya siwak itu menjadi awet. Bagaimana siwak itu juga perlu untuk kesehatan itu ribut. Apakah siwak itu perlu dicuci atau tidak? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini mawon kita terkulo sampai mudah-mudahan bapak yang sabun kulo sampai membahagiakan terus ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kalau dengan sami saat mencapai mewaikan sampun dan perintah oleh Rasulullah Muhammad SAW.
yang diatur sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Fatihah.